Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi lewat renungan ini. Senang karena kadang kita suka pikir ya, hidup ini sibuk sekali. Selain kerja, usaha, sekolah, cari uang, urus rumah tangga, tapi ujung-ujungnya sia-sia. Ujung-ujungnya kita tanya, semua ini buat apa ya? Nah, ternyata Alkitab juga pernah bilang, segala sesuatu adalah sia-sia kalau tanpa Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita mau sama-sama dengar sedikit renungan, apa sih yang benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Kita capek, kita berusaha, kita berjuang, dan akhirnya kosong. Kan itu namanya sia-sia. Harapan saya Bapak Ibu, ya renungan ini bisa bikin kita lebih bijak, ya, menata hidup supaya nggak sia-sia. Renungan apa yang sia-sia ini ingin saya sampaikan. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 2b bunyinya gini, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Banyak hal dalam hidup ini yang sering kita kejar mati-matian. Kita kejar sampai siang malam, kita kejar tanpa memikirkan fisik lagi. Banyak ya. Kita berusaha mengumpulkan harta, mencari penghargaan manusia, membangun nama besar, bahkan berjuang untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya hanya sementara. Coba deh Bapak Ibu pikirkan, semua yang kita kejar, yang kita usahakan, cuma sementara sebab pada waktu kita dipanggil pulang, yang kita kejar itu nggak kita bawa pulang. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita melalui kitab pengkhotbah tadi yang sudah kita baca, bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia bila tidak berpusat pada Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa aja sih yang sia-sia itu? Satu, hidup tanpa Tuhan. Sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, bila tanpa Tuhan, semuanya akan berlalu tanpa arti. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Tuh Bapak Ibu, seluruh dunia. Tapi buat apa kalau kita kehilangan nyawa, kita nggak bawa itu semua. Lalu apalagi ibadah yang tanpa hati itu sia-sia. Kita bisa rajin ke gereja, memberi persembahan atau melayani hanya sebagai rutinitas. Tanpa kasih, tanpa sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita ke gereja, kita membawa hati kita. Benar-benar kita mencintai dia dan kita mau beribadah kepadanya. Kalau kita datang ke gereja hanya sekedar rutinitas, maka itu semua sia-sia. Apalagi Bapak Ibu yang sia-sia. Kerja keras tanpa kasih. Rasul Paulus mengingatkan, sekalipun kita punya pengetahuan, iman, dan pelayanan yang besar, tetapi tanpa kasih, semua itu sia-sia. Banyak orang bisa melayani, banyak orang bisa berkhotbah, tapi kalau itu dikerjakan tanpa kasih, ya semua sia-sia. Nggak ada gunanya. Itu sebabnya kita harus punya kasih, karena Tuhan sudah memberi kita kasih. Harusnya kita juga punya kasih itu.
ya. Nah, apa lagi yang harus kita perhatikan yang sia-sia itu? Kehidupan yang hanya untuk diri sendiri itu sia-sia. Hidup yang tidak membagikan berkat, tidak mengasihi, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri akan berakhir hampa. Sebab kita tidak diciptakan untuk egoisme, melainkan untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga meneguhkan, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, itu yang tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman, dengan kasih, dengan ketaatan kepada Tuhan, sekecil apapun, itu tidak akan sia-sia. Mari kita periksa hati kita. Apakah yang kita kejar sekarang itu bernilai kekal atau hanya berakhir sia-sia? Mari kita menata ulang prioritas hidup kita, supaya apa yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas, melainkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan berdampak sampai kekekalan. Inilah renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Amin.